Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak Dimas Yanar Pratama. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam, kapanpun kalian buka video ini. Oke, untuk hari ini kita masuk ke bab 9 tentang penyajian data. Itu bab terakhir ya di semester ini. Penyajian data di bab 9 bisa kalian buka pada halaman 300 ya. Oke, di sini ada 5 kegiatan. Ya. 9.1 mengenal data, 9.2 mengolah dan menyajikan data dalam bentuk tabel, 9.3 mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang, 9.4 mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram garis, dan 9.5 mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Oke. Nah, kompetensi dasar. 3.12 menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya. Tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Dan 4.12 menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Oke. Intinya, di bab ini kita akan mengolah dan menyajikan data ke dalam dua bentuk. Itu dalam bentuk tabel dan bentuk diagram. Nah, namun dalam bentuk diagram itu ada 3 ya. Diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Oke. Sebelum mengolah dan menyajikan data dalam bentuk tabel, kita kenali dulu data. Data adalah kumpulan dari datum. Ya. Coba kalian bisa dilihat di halaman 303. Nah, ada 3 cara untuk mengumpulkan data. Yang pertama itu wawancara atau interview. Ya, caranya itu dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Yang kedua, kuesioner atau angket. Caranya mengumpulkan data dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Nah, kemudian yang ketiga itu observasi atau pengamatan. Ya, caranya dengan mengamati objek atau suatu kegiatan. Nah, berdasarkan cara memperolehnya, data terbagi menjadi 2. Data primer, data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, dan data sekunder, data yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh dari pihak lain. Nah, sekarang kita masuk ke mengolah dan menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, jadi tadi setelah kita mengumpulkan data, maka data masih belum dapat memberikan informasi yang lengkap apabila belum disajikan dengan benar. Agar data mempunyai makna, maka data harus diolah dan disajikan dalam berbagai bentuk penyajian. Nah, yang pertama, menyajikan data dalam bentuk tabel. Kalian bisa dilihat di halaman 306. Dalam bentuk tabel itu ada 3 bentuknya ya. Tabel baris kolom. Tabel ini digunakan untuk data yang terdiri dari beberapa baris dan 1 kolom. Contohnya, tabel daftar baris dan kolom. Penjualan mobil perusahaan X periode tahun 2010 sampai 2015. Tahun 2011, banyak yang mobil terjual itu 28.335.
2012 sekian sampai 2015. Yang kedua, itu tabel kontingensi. Ya, tabel ini digunakan untuk data yang lebih dari satu kolom. Nih, tadi satu kolom nih. Ya, ini keterangannya, ini datanya ada satu kolom, lebih dari satu kolom. Di sini itu tabel kontingensi 3 kali 2, yang artinya 3 baris 2 kolom. Ini 2 kolom, ya. Misalnya, jumlah siswa menurut jenis kelamin. Kelas 7A, prianya 13 siswa, wanitanya 17. 7B, prianya 15, wanitanya 16, dan seterusnya. Dan yang ketiga itu tabel distribusi frekuensi. Tabel ini digunakan untuk data yang dibagi menjadi beberapa kelompok. Contohnya, nilai ulangan siswa kelas 7B. Nilainya itu dari 51 sampai 60 ada 5 siswa. 61 sampai 70 ada 8 siswa. 71 sampai 80 ada 10. 81 sampai 90 ada 7. Dan 91 sampai 100 ada 10 siswa. Jumlahnya 50 siswa. Nah, selanjutnya, mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Ya, diagram batang biasanya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek dalam kurun waktu tertentu. Diagram ini sangat tepat digunakan untuk menyajikan data yang variabelnya berbentuk kategori. Dapat pula data tahunan. Nah, ini contoh ya diagram batang gambarnya. Dalam diagram batang dibutuhkan sumbu datar. Nih sumbu datar nih. Ini yang ABCD ini sumbu datar. Ini ya datanya. Yang menyatakan kategori atau waktu. Ya. Ini ABCD-nya itu kategori atau waktu. Dan sumbu tegak untuk menyatakan datanya. Misalkan A itu ada berapa, B ada berapa, C ada berapa, D ada berapa. Nah, sumbu tegak maupun datar dibagi menjadi beberapa skala bagian yang sama. Oke, contohnya. Misalnya ada data UAS Matematika kelas 7 di SMP Cakrawala. Ini ada data ya yang ditulis secara acak. Nah, dari data ini kita perlu menyajikannya. Nah, di sini kita bentuk diagram batang ya. Ya, untuk memudahkan kita membaca data ini. Nah, untuk membuat diagram batang, pertama kalian buat sumbu tegak dan sumbu datarnya. Yang tadi, sumbu datar itu kategori ya. Kemudian sumbu tegak datanya itu banyaknya data. Kita lihat di sini nilai yang paling kecil itu ada berapa? Oh, 70. Berarti kita kategori nilai 70 yang pertama. Setelah 70 berapa? Oh, 75. Setelah 75, 80, 85, 90, 95, dan 100 tertinggi. Nah, setelah kalian buat kategorinya, nilainya itu, kalian buat di sini datanya ada berapa banyak. Kita hitung nilai 70 ada berapa? 1, 2, 3. Oh, ada 3. Berarti kalian tinggal gambar nih yang putih. Kalian bentuk batangnya nih, gambar. Bahwa nilai 70 ada 3 siswa. Nilai 75 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ada 5. Oh, 6. Ini satu lagi ada 6. Gambar kalian nih 6. Kemudian 80 ada berapa hitung? Misalnya di sini ada 7. Kemudian dari 85 ada berapa? Oh, ada 9 orang. Nah, 90 ada 8 orang. Nah, dan seterusnya. Nah, setelah disajikan dalam bentuk diagram batang ini, jadi kita dapat membaca informasi atau membaca data dengan mudah. Nilai 70 itu ada 3 orang, 75 ada 6 orang, 80 ada
7 orang, 85 ada 9 orang, 90 ada 8 orang, 95 ada 4 orang, dan 100 ada 3 orang. Oke, di sini contoh selanjutnya. Misalnya ada data yang menunjukkan hubungan antara banyak orang dengan jenis pekerjaan pada suatu wilayah. Sini jenis pekerjaannya PNS, banyaknya 12, pegawai swasta 6, dan seterusnya. Ya, bisa kalian lihat juga di halaman 310. Nah, di sini kita sajikan dalam bentuk diagram batang. Ya, kita buat tadi seperti tadi, sumbu datarnya dan sumbu tegaknya. Kita buat kategorinya. Yang pertama di sini PNS, kemudian pegawai swasta, TNI Polri, dan seterusnya. Nah, sumbu tegaknya kita buat, datanya ada berapa. Nah, di sini udah ditulis kalau banyaknya PNS itu ada 12. Berarti kita tinggal gambar PNS ada 12. Swasta ada berapa? Ada 6. Polri ada berapa? 8. BUMN ada 6. Ya, petani ada 10. Nelayan ada 2. Pedagang ada 2. Dan lain-lain ada 4. Nah, jadi setelah disajikan dalam bentuk diagram batang, kita dapat membaca data dengan sangat jelas. Oke, paham ya? Nah, sekarang tugas kalian itu mengerjakan. Ayo berlatih 9.1 di halaman 314 nomor 2. Ya, nomor 2 saja yang dikumpulkan ke Bapak. Kalau misalkan kalian mau mengerjakan nomor 1 dan nomor 3-nya, itu lebih bagus. Oke, terima kasih. Sekian untuk hari ini. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.